Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 Komunikasi Kesehatan A4 akan membahas mengenai strategi komunikasi perubahan perilaku dalam percepatan pencegahan COVID-19 dengan dosen pengampu Ibu Melisa Yanti, SKM MKM. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Slide. Yang pertama ada Diva Damar Edaza, yang kedua Bunga Helmadi, yang ketiga Indri Yuliarisha, yang keempat Nora Ahmi Devi, yang kelima Rani Andari, dan yang terakhir saya sendiri Sena Adia Satriana. Pada kali ini kami akan membahas mengenai yang pertama analisis situasi COVID-19, yang kedua tujuan strategi komunikasi perubahan perilaku, yang ketiga analisis saluran komunikasi dan media, yang keempat kelompok sasaran, dan yang terakhir pesan kunci. Mengenai materi pertama akan disampaikan oleh Nurul Ahmi Devi. Kepada Ami dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menyampaikan bagaimana analisis situasi COVID-19 pada saat sekarang ini. Nah, ada beberapa kondisi yang menjadi landasan berpikir dan pertimbangan dalam pengembangan strategi. Yang pertama itu, publik merasa takut, tidak berdaya, dan bersikap menyangkal realita yang terjadi. Yang kedua, tidak percayanya bahwa COVID-19 ada di sekitar mereka. Dan yang ketiga itu, belum adanya vaksin pencegah untuk COVID-19 ini. Kemudian ada rumor dan informasi yang salah yang telah berkembang di masyarakat. Kemudian ada kekhawatiran populasi berisiko, yaitu penyakit penyerta atau komorbid. Dan selanjutnya ada isolasi atau karantina, kasus kematian, stigma, tingginya beban sistem kesehatan, dan kekurangan suplai peralatan. Next. Selanjutnya itu mengenai tujuan strategi komunikasi perubahan perilaku ini terhadap pencegahan COVID-19. Adapun komunikasi ini digunakan untuk mengatasi hambatan menuju perubahan norma dan sosial. Secara umum, tujuan kampanye ini adalah meningkatkan pemahaman, persepsi, sikap atas risiko, penyebab, gejala, serta pencegahan penularan COVID-19 bagi setiap pemangku kepentingan yang terlibat. Mungkin sekian dari saya, kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Indri Yuliarisa. Kepada Indri dipersilakan. Baik, yang ketiga ada analisis saluran komunikasi dan media. Perubahan perilaku merupakan hal yang sangat penting untuk menekan penyebaran COVID-19. Karena itu, pemerintah menyediakan layanan Interactive Voice Response atau IVR 321 sebagai salah satu media edukasi pencegahan COVID-19. Layanan tersebut diinisiasi oleh Kementerian Kesehatan, UCID, dan PT SL Asiata. Launching kampanye berubah usir wabah, strategi komunikasi perubahan perilaku dalam pencegahan COVID-19 dan layanan 321 Interactive Voice Response dilakukan secara virtual di Jakarta. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dr. Terawan Agus Putranto mengatakan wabah COVID-19 tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan, tetapi juga aspek kemanusiaan, sosial, dan ekonomi secara lebih luas. Namun, kenyataannya berubah bukanlah suatu hal yang mudah. Berubah untuk mengusir wabah COVID-19 memerlukan suatu langkah pendekatan komunikasi khusus yang mengarah pada tujuan perubahan perilaku kunci untuk menurunkan kasus COVID-19. Layanan 321 juga menjadi salah satu pilihan saluran komunikasi yang dapat diakses oleh masyarakat umum untuk memperoleh informasi tentang COVID-19. Dan saat ini, layanan telepon 321 tersedia di seluruh 34 provinsi di Indonesia. Untuk memanfaatkannya layanan ini, pelanggan cukup melakukan panggilan telepon dengan menekan 321 dan mengikuti arahan sesuai dengan informasi yang dibutuhkan. Pelanggan dapat menikmati panggilan bebas biaya untuk 8 telepon pertama. Setelah 8 panggilan pertama setiap bulannya, selanjutnya berlaku tarif dengan harga terjangkau yaitu 25 Rp per menit. Panggilan bebas biaya ini berlaku setiap bulannya. Diharapkan kampanye berubah usir wabah di mana mempersembahkan strategi komunikasi perubahan perilaku dalam pencegahan COVID-19
dan layanan interaktif voice response 321 menjadi salah satu media edukasi pencegahan COVID-19. Selain itu juga dapat mengubah perilaku masyarakat menjadi lebih sehat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Indri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Diva. Kepada Diva, dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih, moderator. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai media KPP. 1. TV. Tersedia 3 iklan layanan masyarakat terkait usaha pencegahan penularan COVID-19. Kementerian Kesehatan serta Dinas Kesehatan di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota dapat bekerja sama dengan pihak stasiun televisi nasional maupun lokal untuk menayangkan iklan ini. Seperti iklan layanan masyarakat, cuci tangan pakai sabun. Iklan layanan masyarakat, cuci tangan pakai sabun dibuat dalam durasi 30-60 detik. Iklan ini menggambarkan perubahan perilaku mencuci tangan pakai sabun di masyarakat, terutama ketika pulang dari bepergian. Yang kedua, ada iklan layanan masyarakat seperti cara batuk bersin yang benar. Iklan layanan masyarakat cara batuk atau bersin yang benar ini dibuat dalam 2 durasi, 30 dan 60 detik. Iklan ini menggambarkan perubahan perilaku batuk atau bersin. Masyarakat terbiasa menggunakan tangan untuk menutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin. Namun, untuk mencegah penyebaran virus COVID-19, maka perilaku ini harus diubah. 3. Iklan layanan masyarakat jaga jarak. Iklan layanan masyarakat jaga jarak dibuat dalam 2 durasi, 30 dan 60 detik. Dalam iklan ini digambarkan adanya perubahan perilaku dalam menjaga jarak fisik. Di kehidupan sehari-hari, kita sering bersentuhan langsung atau melakukan kontak fisik dengan orang lain, seperti mencium tangan orang tua, bersalaman, atau berada dalam jarak yang terlalu dekat. Mengingat virus COVID-19 dapat berpindah melalui percikan air liur, perilaku-perilaku tersebut harus diubah. Interaksi antar manusia dilakukan dalam jarak aman minimal 1 meter, dan pertemuan tatap muka diganti dengan melakukan video call dan sebagainya. Lalu media KPP yang kedua ada radio. Tersedia 4 iklan layanan masyarakat yang dapat diputar di radio. Kementerian Kesehatan serta Dinas Kesehatan di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota dapat bekerja sama dengan pihak stasiun radio ataupun bekerja sama dengan instansi lain seperti Kementerian Kominfo atau Organisasi Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia atau PRSSNI, baik di tingkat nasional ataupun lokal untuk menayangkan iklan ini. 1. Iklan layanan masyarakat cuci tangan pakai sabun. Iklan ini berdurasi 60 detik dan menggambarkan tentang pentingnya cuci tangan pakai sabun selama minimal 20 detik. Kedua, iklan layanan masyarakat cara batuk atau bersin. Iklan ini berdurasi 60 detik dan menggambarkan cara batuk atau bersin yang benar dengan menutup mulut saat batuk atau bersin dengan lipatan siku atau gunakan tisu lalu buang ke tempat sampah tertutup. 3. Iklan layanan masyarakat jaga jarak. Dengan tidak melakukan kontak fisik seperti bersalaman dan berdekatan dengan orang lain, karena hal ini dapat mencegah penularan virus COVID-19. 3. Iklan layanan masyarakat tidak mudik. Iklan ini berdurasi 60 detik dan menggambarkan tidak mudik sebagai salah satu bentuk kasih sayang dan kepedulian kita terhadap keluarga serta salah satu cara mencegah penularan virus COVID-19. Karena virus tidak berpindah, manusialah yang menyebarkannya. Lalu, media KPP yang ketiga, yaitu Interactive Voice Response, atau IVR. Layanan IVR bertujuan untuk memberikan informasi tentang COVID-19 kepada masyarakat umum dengan menekan tombol atau menelpon 321 melalui provider XL. Saat ini, layanan IVR hanya tersedia untuk pelanggan XL dengan 8 kali akses gratis per bulan. Layanan 321 memiliki menu dengan panduan suara yang dapat memberikan informasi dasar mengenai COVID-19, yaitu 1. Apa itu virus corona? 2. Gejala virus corona. 3. Bagaimana virus corona atau COVID-19 menyebar.
4. Orang tanpa gejala atau OTG dan apa yang harus dilakukan jika seseorang terinfeksi virus corona atau COVID-19 tanpa gejala. Kelima yaitu orang dalam pengawasan atau ODP dan apa yang harus dilakukan jika Anda termasuk kategori ODP. Selanjutnya, pasien dalam pengawasan atau PDP dan apa yang harus dilakukan jika Anda termasuk kategori PDP. Selanjutnya, cara mencuci tangan pakai sabun, lalu menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut, cara batuk atau bersin yang benar, jaga jarak fisik, dan isolasi mandiri. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Diva. Mengenai materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rani Andari. Kepada Rani dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi kita yang keempat, yaitu kelompok sasaran. Adapun kelompok sasaran utama dalam kampanye bersatu lawan COVID-19 ini adalah penduduk sasaran seperti laki-laki dan perempuan yang tinggal di kabupaten atau kota zona merah dan hijau, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, penduduk lansia, dan pasien dengan penyakit penyerta seperti misalnya hipertensi, diabetes, paru-paru, dan demam berdarah. Sedangkan kelompok sasaran sekunder dalam kampanye ini adalah petugas puskesmas dan kader kesehatan, ormas, tokoh masyarakat dan agama, serta pejabat pemerintah di tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten kota. Mitra kerja Kemkes yaitu petugas keluarga bencana atau PKB, kader posyandu, fasilitator program keluarga harapan atau PKH, relawan desa Kementerian Dalam Negeri, Kemdagri, dan bidan yang langsung berhubungan dengan kelompok khalayak utama. Adapun ruang lingkup pesannya yaitu persepsi risiko dan fear terhadap COVID-19, 2. Tingkat pengetahuan terhadap penyebab, gejala, dan penularan. Yang ketiga yaitu tingkat kepercayaan, sikap, dan kepedulian mengenai penyebab gejala dan transmisi. Yang keempat yaitu stigma, sebaran rumor atau hoax. Selanjutnya yaitu aspek sosial dan budaya yang mempengaruhi perilaku umum yang perlu ditangani segera, dan yang terakhir yaitu faktor penghambat dan pendorong terhadap perubahan atau adopsi perilaku baru. Materi selanjutnya yaitu pesan kunci. Adapun struktur dan dimensi pesan kunci yaitu ada fase 1, fase 2, fase 3, dan dimensi pesan dan perubahan perilaku yang diharapkan. Fase 1, dimensi pesannya itu mengenalkan kepada masyarakat secara rinci terkait virus COVID-19 yang sedang menyebar. Adapun perubahan perilaku yang diharapkan, yaitu target kelompok sasaran mengetahui cara penyebaran gejala serta risiko apabila terserang virus. Fase 2, dimensi pesannya yaitu memberitahu masyarakat protokol kesehatan yang harus dijalankan setiap individu selama pandemi COVID-19 berlangsung. Adapun perubahan perilaku yang diharapkan yaitu target kelompok sasaran dapat mengetahui, memahami, dan mengaplikasikan langkah-langkah atau kebijakan yang telah dibuat pemerintah guna mencegah dan mengurangi kasus COVID-19. Adapun fase 3, isi dimensi pesannya yaitu memberdayakan masyarakat dalam melaksanakan perannya sebagai kontrol sosial untuk berkontribusi bersama dalam upaya pencegahan. Lalu perubahan perilaku yang diharapkan di fase 3 yaitu target kelompok sasaran selain bertanggung jawab dalam meningkatkan perlindungan dirinya, juga penting bagi masyarakat menunjukkan solidaritasnya bersama-sama mengatasi pandemi tersebut. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rani. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bunga Helmadi. Kepada Bunga dipersilakan. Baiklah, selanjutnya kelompok sasaran primer. Rumah tangga anggota keluarga antara lain anak-anak dan lansia. Pesan kunci utama, COVID-19 termasuk salah satu penyakit yang memiliki risiko penularan yang tinggi. Setiap individu harus lebih memahami secara benar pola-pola penularan di masa pandemi dan risiko-risiko utama khususnya
bagi kelompok masyarakat berisiko tinggi, seperti anak-anak atau lansia, terlebih penderita penyakit jantung, darah tinggi, dan penyakit degeneratif lainnya. Pesan kunci 1. Meskipun jarang terjadi pada anak-anak, orang tua harus tetap memastikan bahwa sistem imun anak bekerja dengan maksimal. Hal yang sama juga terjadi pada orang tua dan lansia. Poin pendukung 1. Gejala COVID-19 pada anak cenderung ringan seperti pilek biasa, atau bahkan bisa tanpa gejala. 2. Lansia atau mereka yang berusia di atas 60 tahun memiliki tingkat kematian tertinggi di antara mereka yang positif terkena COVID-19. Pesan kunci 2. COVID-19 dapat dicegah. Anda sangat dianjurkan untuk mencegahnya sejak dini melalui upaya mandiri. Poin pendukung 2. Bagi lansia, dapat dibatasi aktivitasnya di luar rumah, seperti sholat atau kajian. 2. Sebagai orang tua, Anda bisa mengajarkan anak-anak untuk tertib menerapkan protokol kesehatan dari hal sederhana, seperti mencuci tangan, belajar menggunakan, dan lain-lain. Pesan kunci 3, perubahan perilaku ini diharapkan dapat menjadi sebuah kebiasaan baik yang dapat dipertahankan dan dikembangkan. Poin pendukung 3, banyak kalangan yang semakin sadar kalau kesehatan dan kebersihan adalah hal yang utama. Selanjutnya, kelompok sasaran sekunder. Wanita usia subur, remaja, lingkungan pengasuh anak terdekat seperti kakek, nenek, ayah, dan lainnya, pemuka masyarakat, pemuka agama, jejaring sosial seperti PKK, grup pengajian, dan lain-lain. Pesan kunci utama, mencegah COVID-19 itu wajib mulai dari remaja hingga dewasa. Pesan kunci 1, kenali dan pahami gejala terinfeksi COVID-19 dan cara penyebarannya dengan baik. Poin pendukung 1, waspadai remaja yang lalai dan acuh terhadap perlindungan dan kebersihan dirinya sendiri. 2. Waspadai orang dewasa yang tidak mengindahkan protokol-protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pihak terkait. Pesan kunci 2, COVID-19 dapat dicegah. Lakukan upaya-upaya mandiri untuk menjaga dan meningkatkan ketahanan tubuh yang optimal. Poin pendukung 2, istirahat yang cukup, terlebih bagi dewasa yang bekerja. Pastikan tubuh mendapat asupan gizi yang baik. Lalu, tingkatkan kebersihan baik diri sendiri dan lingkungan sekitar. Pesan kunci 3, ambil tindakan lebih lanjut. Pastikan Anda mempraktikkan gaya hidup sehat dan perkuat solidaritas sosial agar penurunan stunting menjadi tanggung jawab bersama. Poin pendukung 3, wajib menumbuhkan rasa peduli terhadap sesama dengan saling mengingatkan untuk menaati protokol yang telah ada. Selanjutnya, kelompok sasaran tersier. Pembuat kebijakan tingkat kementerian atau lembaga, pesan utama, pemerintah harus tanggap dalam membuat kebijakan baru, menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi sekarang untuk dilaksanakan oleh seluruh masyarakat. Pesan kunci 1, di kawasan Asia Tenggara, Indonesia sejak Oktober lalu menjadi negara dengan jumlah kasus infeksi corona terbanyak, melampaui Filipina. Poin pendukung 1, dalam kondisi merebaknya COVID-19, ini tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat. Dapat kita lihat kondisi ini turut berdampak bagi semua sektor seperti ekonomi, pendidikan, sosial, dan lain-lain. Pesan kunci 2, saat ini Indonesia telah memiliki jumlah instrumen kebijakan dan telah menjalankan beberapa upaya percepatan pencegahan COVID-19 di Indonesia. Poin pendukung 2, strategi komunikasi perubahan perilaku atau KPP dalam pencegahan COVID-19. Lalu Peraturan Pemerintahan Nomor 21 Tahun 2020 dan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020. Pesan kunci 3, para pembuat kebijakan dan pemimpin lintas sektor perlu memastikan implementasi kebijakan yang telah ada, menyesuaikannya seiring perkembangan situasi sosial, berkoordinasi erat dengan pemerintah daerah agar dapat mencapai tujuan pengurangan agar angka kasus terinfeksi COVID-19. Poin pendukung 3, jadikan strategi nasional percepatan pencegahan stunting sebagai acuan kerja utama yang dapat disesuaikan dengan sektor kerja masing-masing dan perkembangan situasi sesuai konteks yang ada.
Terapkan pencegahan stunting sebagai salah satu prioritas pembangunan kesehatan nasional dengan sumber daya dana dan manusia yang memadai. Tingkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah daerah dalam memastikan implementasi kebijakan atau regulasi yang diadaptasi dari Stratnas berjalan dengan baik. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Bunga. Baiklah, terima kasih kepada Bunga. Sekian presentasi dari kelompok 4, Komunikasi Kesehatan A4. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.